Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Leonie Agustin SPMP. Saya merupakan dosen program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Di video ini saya akan menyampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana delivery atau penyampaian materi, saya menggunakan PowerPoint dengan metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu adalah CTL atau Contextual Teaching and Learning, dan berbagai referensi buku atau jurnal baik nasional ataupun internasional terkait mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman. Interaction atau interaksi, saya menggunakan tatap muka di kelas melalui ceramah atau diskusi langsung tanya jawab terkait materi yang diberikan mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman. Assessment atau penilaian dengan memberikan tugas terstruktur seperti tanya jawab, membahas jurnal baik nasional ataupun internasional. Assessment atau penilaian dengan memberikan tugas terstruktur seperti tanya jawab atau kuis, membahas jurnal nasional ataupun internasional terkait materi yang diberikan, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi atau mendalami materi secara objektif. Sistem penilaian akhir mengikuti pedoman akademik Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, yaitu aktivitas sebesar 10%, tugas terstruktur sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman memiliki kode PTT 353 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman merupakan mata kuliah yang diampu pada semester 5. Deskripsi singkat mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman yaitu mempelajari mengenai teknik dan cara pengambilan contoh tanah dan tanaman, pengenalan alat dan prinsip kerja alat, program uji tanah, masalah-masalah dalam analisis tanah, tanaman, air, dan pupuk, metode analisis kimia tanah dan tanaman, analisis kimia tanah, analisis kimia jaringan tanaman, analisis kimia tanaman, penggunaan analisis tanah dan tanaman sebagai dasar evaluasi kesuburan suatu tanah. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan teknik pengambilan contoh tanah dan tanaman. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali alat analisis tanah dan tanaman serta prinsip kerjanya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan status hara tanah dan tanaman melalui analisis tanah dan tanaman. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan masalah-masalah dalam analisa tanah, tanaman, air, dan pupuk. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan metode analisis tanah dan tanaman sebagai dasar evaluasi suatu kesuburan tanah. Mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman terdiri dari 2 dosen pengampu, di mana pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 akan diampu oleh saya sendiri, dan pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Lalu pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 akan diampu oleh Ibu Insinyur Rita Hayati MSI, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan konsep dasar dari Teknik Analisis Tanah dan Tanaman. Pada pertemuan kedua dan ketiga akan membahas teknik pengambilan contoh tanah. Pada pertemuan keempat dan kelima membahas teknik pengambilan contoh tanaman. Pada pertemuan 6 dan ke-7 pengenalan alat dan prinsip kerja alat. Pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10 akan membahas tentang program uji tanah. Pada pertemuan ke-11 akan membahas masalah-masalah dalam analisa tanah, tanaman, air, dan pupuk. Pada pertemuan ke-12 akan membahas tentang metode analisis kimia tanah dan tanaman. Pada pertemuan 13 dan 14 akan membahas analisis tanah, dan pada pertemuan ke-15 akan membahas analisis kimia jaringan tanaman, dan pertemuan terakhir ke-16 yaitu ujian akhir semester.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran tatap muka di kelas pada mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman untuk pertemuan yang kedua, yaitu akan membahas tentang pengambilan contoh tanah. Metode penyampaian yang akan saya berikan yaitu menggunakan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada keterkaitan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dikuasai oleh mahasiswa. Selanjutnya, silakan mendengarkan pemaparan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, kita hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita untuk pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Sebelumnya sudah kita lakukan pertemuan yaitu ada kontrak perkuliahan dan konsep dasar dari teknik analisis tanah dan tanaman. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita, terlebih dahulu kita berdoa supaya nanti perkuliahan kita lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Jadi untuk pertemuan kedua yang akan membahas tentang teknik pengambilan contoh tanah, CPMK yang akan kalian dapat adalah mampu menentukan teknik pengambilan contoh tanah, dan untuk sub CPMK-nya yaitu mampu menjelaskan berbagai tujuan pengambilan contoh tanah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi kita ya. Oke, sebelum kita masuk, hari ini kita akan membahas tentang teknik pengambilan contoh tanaman. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya mau flashback dulu tentang materi sebelumnya, yaitu konsep dasar, ada pengertian, tujuan, dan manfaat dari analisis tanah dan tanaman. Ada yang masih ingat nggak di sini pengertian teknik analisis tanah dan tanaman itu apa? Oke, silakan yang mau menjelaskan tentang teknik apa pengertian itu teknik analisis tanah dan tanaman, tunjuk tangannya. Ada yang mau? Saya, Bu. Oke. Rini mau menjawab tentang apa teknik analisis? Analisis tanah aja. Analisis tanah. Saya menjawab tentang teknik analisis tanaman. Oke, silakan. Jadi ya, Bu, menurut saya teknik analisis tanah itu adalah analisis yang dilakukan terhadap tanah untuk mengetahui kapasitas dan kemampuannya jika dilakukan terhadap tanah tersebut, Bu. Oke, good job. Selanjutnya, teknik analisis tanaman. Teknik analisis tanaman adalah analisis yang dilakukan terhadap jaringan untuk mengetahui status mutu hara tanaman sehingga dapat diketahui tingkat kecukupan dan kekurangan hara bagi tanaman. Oke, tadi sudah kalian jawab, berarti masih ingat semuanya materinya ya tentang apa itu pengertian teknik analisis tanah dan apa itu teknik analisis tanaman. Kalau tujuannya ada yang masih ingat? Tujuan dari teknik analisis tanah dan tanaman, silakan. Oke, silakan Agun. Baik, Bu, dari tujuan analisis tanah dan tanaman tersebut tuh yang pertama tuh mengevaluasi kesuburan tanah, terus memelihara status kesuburan tanah, yang terus selanjutnya menganalisis respon pemupukan, terus yang terakhir tuh mendapatkan rekomendasi pemupukan yang sesuai, Bu. Oke, jadi tadi yang sudah dijelaskan Agun ya, tujuan dari teknik analisis tanah dan tanaman adalah kita untuk melihat bagaimana kesuburan atau kondisi tanah ya, supaya nantinya kalau tanah tersebut ada kondisi kekurangan, kita bisa memberikan rekomendasi pemupukan yang baik. Oke, yang terakhir kira-kira ada yang masih ingat manfaat dari teknik analisis tanah dan tanaman? Siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan Mutin. Bu, saya izin menjawab. Manfaat dari teknik analisis tanah dan tanaman itu adalah untuk mengetahui keadaan tanah tersebut baik dari sifat fisik maupun kimianya sebelum tanah itu digunakan, sehingga mengetahui ke arah mana sih yang cocok penggunaan tanah tersebut. Oke, berarti saya simpulkan teman-teman semua di sini masih mengingat materi pertemuan kita sebelumnya ya. Kita langsung saja masuk ke materi pokok. Jadi teknik pengambilan contoh tanah itu salah satunya ada kepentingan pengambilan contoh tanah. Untuk apa sih kepentingan pengambilan contoh tanah ini? Yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui sifat-sifat tanah tersebut, baik fisiknya atau fisikanya, baik kimianya ataupun biologinya. Oke, jadi ada yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah?
Ada yang mau menjelaskan? Saya Bu. Oke, silakan Dita. Untuk sifat fisik tanah itu ada struktur, tekstur, dan bobot isi. Kemudian untuk kimia ada NPK, C organik, dan pH. Kemudian untuk biologi ada makro dan mikro. Makro itu ada cacing tanah dan tikus. Kemudian untuk yang mikro ada bakteri. Oke, berarti kalau saya simpulkan dari teman-teman paham semuanya ya. Oke, jadi tadi pengambilan contoh tanaman kepentingannya yaitu untuk kita dapat melihat kondisi ya, kondisi sifat-sifat baik fisik, kimia ataupun biologi tanah yang ada di lapangan, kita bawa di laboratorium itu sesuai ya, tanpa merubah ataupun tidak bisa berubah tapi tidak terlalu banyak ya, kondisinya sesuai dengan yang di lapangan dengan yang ada di laboratorium. Itu kepentingannya supaya kita dapat melihat sifat-sifat tersebut. Lalu selanjutnya untuk pengambilan contoh tanah ini ada beberapa teknik, yaitu pengambilan contoh tanah komposit, agregat utuh, lalu pengambilan contoh tanah tidak terganggu, dan pengambilan contoh tanah terganggu. Apa sih teknik pengambilan contoh ini? Mari kita lihat ya. Yang pertama itu pengambilan contoh tanah komposit ya. Pengambilan contoh tanah komposit itu simpelnya teman-teman menggabungkan dari beberapa titik sampel menjadi satu. Itu ya, sampel tanah komposit. Jadi untuk lebih teman-teman memahami, jadi itu sampel tanah dari A, B, titik C, titik D, titik E itu digabungkan. Itu yang dinamakan pengambilan sampel tanah komposit ya. Jadi teman-teman mengambil dari beberapa titik dari kedalaman tertentu ya. Biasanya kalau di sini nih sudah ada untuk tanaman semusim itu sedalam 20 sampai 25 cm. 0 sampai 20 atau 0 sampai 25. Kalau untuk tanaman tahunan biasanya lebih dalam lagi, yaitu sepanjang 30 sampai 40 cm ya, 0 sampai 30 atau 0 sampai 40 cm. Nah, kalau ada yang nanya lagi, Bu, gimana kalau ada yang pakai guludan? Itu lebih dalam lagi ya. Kalau ada yang pakai sistemnya pakai guludan, itu teman-teman ngambilnya lebih dalam lagi. Jadi, kalau untuk yang komposit itu digabungkan seperti ini, dari A1, B2, B1, A2 itu digabungkan. Nah, ini ada sampelnya dalam satu hamparan. Kira-kira ada yang tahu yang paling tepat gambar ini yang mana pengambilan sampelnya A, B, atau C? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Oke, Sule, silakan mau menjawab yang mana? Izin ya Bu, menurut saya Gambar yang mana? Gambar A, yang B, atau C? C. C. Boleh tahu alasannya kenapa Sule memilih gambar C? Karena menurut saya gambar C itu cukup mewakili. Cukup mewakili, oke. Ada yang punya pendapat berbeda? Kira-kira, oh saya mau milih A, saya mau milih B. Saya Bu. Oke, silakan Edis. Mau gambar yang mana nih? A, B, atau C? A Bu. A. Kenapa kira-kira jawabannya A? Karena menurut saya yang A itu mewakili dan sampelnya lebih banyak. Oke, jadi semuanya nih jawaban yang berbeda ya, tapi tidak ada rata-rata yang memilih jawaban gambar B. Terlalu sedikit ya, jadi yang bisa menjadi komposit adalah yang gambar A ya, karena dia bisa mewakili semua lokasi dan sampelnya banyak. Nah, kalau yang gambar C ini bukan dikatakan salah, tapi sampelnya terlalu sedikit, karena komposit itu semakin banyak sampelnya semakin baik. Nah, kalau yang B sudah pasti ya, karena tengah-tengahnya itu tidak mewakili. Nah, itu untuk pengambilan contoh tanah komposit. Untuk dimanfaatkan tanaman untuk analisis melihat unsur haranya ya, atau pencuciannya ya. Untuk pengambilan contoh tanah utuh ini biasanya menggunakan, ada yang tahu menggunakan apa? Ring sampel ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar, teman-teman bisa lihat gambar ya. Nah, pertama itu prosedurnya teman-teman tuh bersihkan dulu lahan yang mau diambil atau titik tanah yang mau diambil, dari daun-daunan, dari rerumputan dibersihkan, lalu dibuat seperti agak sedikit gundukan ya. Lalu siapkan ring sampelnya ya, teman-teman siapkan ring sampelnya, lalu tinggal dicucukkan ke dalam sesuai dengan kadar ring sampelnya ya, sesuai dengan ring sampelnya, lalu ditambahkan lagi ring sampel atasnya supaya bisa itu, lalu teman-teman ambil dan bersihkan sisi kanan kiri, sisi keseluruhan ring sampelnya dari tanah-tanah yang ada ya, dibersihkan.
lalu atas bawahnya juga ditutup, kemudian atasnya bawahnya ditutup, kemudian diberikan label. Jadi semuanya langsung diberikan label supaya tidak tertukar, ya. Karena kalau tertukar itu akan mengacaukan hasil analisis teman-teman nantinya. Lalu pertanyaannya, Bu, kalau ring sampelnya terbatas bagaimana? Gitu kan, kalau saya punya titik sampel itu sampai 20, sedangkan saya ring sampelnya hanya sekian gitu kan. Teman-teman bisa mengantisipasinya dengan menggunakan pipa paralon, ya. Pipa paralon kepanjangannya panjang pipa paralon teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan analisis. Biasanya 0 sampai 30, teman-teman buat pipa paralon itu biasanya agak sedikit 10 cm lebih panjang supaya buat narik pipa paralonnya lagi dari dalam tanah, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pengambilan contoh tanah terganggu. Nah, kalau bedanya tanah utuh itu menggunakan ring sampel harus sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Kalau tanah terganggu itu boleh menggunakan bor tanah atau cangkul atau apapun, ya. Keadaannya tidak harus sesuai dengan yang ada di lapangan, ya. Ini contohnya pengambilan dengan bor tanah, ya. Jadi masukkan kedalaman sesuai juga dengan tanaman yang teman-teman mau analisis, 0 sampai 25 atau lebih dalam lagi di atas 30, sesuaikan dengan tanamannya seperti tadi. Diambil, lalu analisis, diambil, teman-teman masukkan sudah seperti ini, masukkan ke dalam plastik dan jangan lupa tetap berikan label supaya tidak tertukar sesuai dengan titik sampel masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah tahapan pengambilan sampel tanah, ya. Jadi kalau teman-teman mau mengambil sampel tanah tidak tiba-tiba ucuk-ucuk langsung ngambil sampel tanah, itu tidak bisa gitu. Harus persiapan dulu. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman persiapan pengambilan sampel adalah alat dan bahannya, ya, alat dan bahan. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mengambil sampel apa nih, untuk kebutuhan apa, terganggu atau tidak terganggu. Yang pertama teman-teman bisa sediakan ring sampel, ya. Ring sampel, label contoh, plastik, spidol dan lain sebagainya. Alat-alat ini disiapkan, bor tanah dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah teman-teman menentukan titik, ya, titik pengambilan sampel, ya. Jadi tidak serta-merta teman-teman mengambil asal di titik sini tidak. Teman-teman menentukan titik pengambilan. Ada yang tahu menentukan titik-titik sampel ini menggunakan apa? Aplikasi apa biasanya? ArcGIS, Bu. Ya, ArcGIS, ya. Teman-teman biasanya kalau yang mau mengambil sampel tanah atau nanti penelitian, ya, ke depannya mau penelitian, saya mau meneliti survei tanah gitu kan. Berarti teman-teman pakai aplikasi ArcGIS pemetaan. Bisa aplikasi yang lainnya, tidak hanya ArcGIS saja, banyak, ya. Jadi sebelum teman-teman ke lapangan, tentukan dulu pembuatan titik sampel melalui aplikasi ArcGIS. Jadi di situ teman-teman tahu titik sampelnya, sudah ketemu titik koordinatnya, ya, titik koordinat masing-masing, lalu langsung ke lapangan sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditentukan, ya. Jadi ingat, hindari semua daerah atau tempat yang tidak mewakili seperti rumah, jalan, dan kebun yang baru dipupuk. Biasanya kalau teman-teman melakukan pemetaan itu kan tidak up to date, ya, sedangkan pembangunan itu terus berlangsung, ya. Jadi bisa-bisa di sini ternyata teman-teman mau mengamati tanah sawah, ya. Di sini di titik sampel teman-teman masih sawah. Ternyata ketika teman-teman ke lapangan, loh kok sudah jadi rumah? Apakah teman-teman bisa mengambil sampel tanah di bangunan rumah tersebut? Tentunya tidak, ya. Hindari, ingat, jalan, rumah, atau kebun yang baru dipupuk itu harus dihindari. Caranya, teman-teman ambil beberapa ratus meter dari lokasi titik sampel teman-teman tersebut yang sesuai dengan yang mau teman-teman ambil. Ambil berapa ratus meter, langsung ada misalkan teman-teman tadi mau mengambil tanah atau padi, itu kan tanaman padi baru boleh diambil, ya. Jadi tidak serta-merta harus mengikuti titik koordinat itu juga, ya. Jadi kalau ketemu jalan, ketemu apa, ambil berapa ratus meter, baru lokasi yang baru dikoordinat lagi dan disesuaikan nanti untuk di peta akhir, teman-teman, seperti itu. Selanjutnya sudah ada titik sampel, baru teman-teman ke lapangan dan lakukan pengambilan sampel, ya. Pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan tadi, bisa pakai ring sampel, bisa pakai bor tanah, ya. Sesuaikan.
Lalu, nah ini ingat-ingat ya, tahapan pengambilan sampel tanah ini yang harus ingat. Ketika sudah mengambil sampel tanah, ya teman-teman harus langsung bawa ke laboratorium, tidak boleh ditunda-tunda sampai 1, 2, 3 hari gitu. Nggak sempat nih saya simpan dulu di rumah, itu tidak boleh, karena akan mempengaruhi hasil analisis teman-teman. Jadi ketika langsung sampel tanah diambil, teman-teman langsung bawa ke laboratorium. Nah sebaiknya untuk pengambilan sampel tanah itu dilakukan di pagi hari, ya, pagi hari. Jadi matahari tidak terlalu terik dan tidak mempengaruhi kondisi tanah juga, dan teman-teman masih bisa membawa sampel langsung ke laboratorium untuk dilakukan prosedur selanjutnya, ya. Jadi selagi di lapangan, teman-teman jangan lupa catat apa yang diperlukan informasi dari petani, misalkan jenis tanamannya apa, pemupukannya seperti apa, dan lain sebagainya. Karena nanti hasil analisis dengan hasil wawancara teman-teman itu bisa menyambungkan hasilnya. Misalkan, oh di titik A ini hasil N-nya rendah. Nah saat wawancara, oh ternyata benar. Wawancara dengan misalkan petani A bahwa di titik A ini tidak dilakukan pemupukan N. Jadi teman-teman bisa memberikan alasan nanti di skripsi teman-teman. Hasil analisis misalkan di titik A, N-nya rendah dikarenakan tidak dilakukan pemupukan, seperti itu. Jadi jangan lupa informasi daerah sekitar juga perlu dilakukan ya untuk menunjang hasil analisis teman-teman. Oke. Lalu setelah ini tahapan selanjutnya tinggal nanti teman-teman sudah di lapangan langsung bawa di laboratorium, nanti tinggal teman-teman lakukan prosedur di laboratorium. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke. Selanjutnya, nah ini ada teknik pengambilan contoh tanah. Ada 2 gambar yang berbeda nih teman-teman. Kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Apa sih ini gambar A maksudnya? Ini gambar B maksudnya apa? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Fani mau menjelaskan gambar yang mana? Gambar yang A. Oh, yang A. Silakan. Itu gambar A itu profil tanah. Proses pengambilan tanah dan analisis sampel tanah untuk mengetahui karakteristik tanah di suatu lokasi tertentu. Oke. Teman-teman sekalian, mengerjakan saya berikan waktu sekitar maksimalnya kurang lebih 30 menit ya. Kuis tentang materi perkuliahan hari ini. Oke, sudah selesai ya, waktunya sudah 30 menit. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, ada yang mau mencoba menjelaskan tentang pertemuan hari ini? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Ara? Dari perkuliahan ini ada teknik pengambilan tanah untuk melihat kesuburan tanah. Untuk tekniknya sendiri itu ada komposit, agregat utuh, terganggu dan tidak terganggu. Kemudian ada prosedur pengambilan. Yang pertama itu harus ada persiapan alat dan bahan, dan yang kedua penentuan titik sampel, ketiga pengambilan sampel tanah sesuai titik sampel. Pengambilan sampel tanah itu harus dilangsungkan ke bawa ke laboratorium. Oke, terima kasih Ara. Berarti teman-teman, kesimpulannya setelah Ara jelaskan, capaian pembelajaran sudah didapatkan ya oleh teman-teman untuk pertemuan kali ini. Jadi teman-teman memahami betul tentang teknik pengambilan contoh tanah. Oke, kuisnya sudah selesai ya, sudah 30 menit. Sebelum kita mengakhiri kuliah kita, saya absensi dulu ya, sebentar ya. Oke, Aidis? Oke, Aidis? Utin? Honda? Ya, Oke, Rini? hadir Bu. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Jadi ada yang tidak hadir 1 orang ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan ya? Tidak. Oke. Demikian perkuliahan kita hari ini. Selamat pagi teman-teman. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih semuanya. Terima kasih.